Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di ruang Zoom dalam kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita yang kita bahas, yang kita kaji dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih pada di surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuki pada ayat yang ke-62. Insyaallah kita akan bahas dari ayat 62 sampai 66 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh, maka baginya pahala ya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Ya, ini ayat ini ya menunjukkan bahwasanya yang menjadi barometer seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dari keturunan, dari nasab, dari kabilah ya, tetapi atau dari bangsa, dari warna kulit dan seterusnya. Ya, tetapi yang menjadi ukuran kemuliaan, keselamatan seseorang di hari akhirat kelak yaitu iman yang sahih dan amal yang sahih, amal yang baik, iman yang benar dan amal yang baik. Itu yang menjadi ukuran. Ya. Jadi dari bangsa apa saja, dari suku apa saja, dari mana saja ya, yang dilihat oleh Allah adalah keimanannya dan amal solehnya. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, atau orang-orang yang mengaku beriman maka harus dibuktikan dengan keimanan yang benar, yaitu keimanan yang benar, keimanan ya kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat, tentu dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu, dengan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika mereka berada di yang hidup setelah Nabi diutus, maka semua maka semua para orang-orang yang memiliki agama-agama atau para pengikut para nabi terdahulu, jika mereka hidup setelah Nabi diutus, mereka berada di zaman tersebut, maka mereka harus mengikuti jalan Rasulullah SAW. Maka mereka harus mengikuti apakah umat Yahudi, Nasrani, ya, atau umat-umat yang lainnya, ya maka mereka harus mengikuti jalan Rasulullah SAW, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, jika mereka mengikuti, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah,
mereka tidak akan mengalami ketakutan ketika mereka menghadapi sakratul maut, ketika mereka di alam kubur, dan ketika mereka nanti di hari akhirat kelak, dan mereka juga tidak bersedih ya atas apa-apa dari perkara dunia yang belum dia dapatkan. Ya, perkara-perkara dunia seperti jabatan, harta, pangkat, ya apa saja yang belum dia raih di dunia ini, dia tidak akan bersedih. Karena apa? Karena dia telah dijanjikan oleh Allah dengan kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang lebih indah, yang lebih baik daripada kehidupan dunia, itu kehidupan akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada siapa saja, apakah yang mengaku beriman, apakah orang Yahudi, orang Nasrani, atau para penyembah-penyembah berhala dan seterusnya, ya, atau penyembah-penyembah apa namanya, as-sabiin ini, ada yang mengatakan dia para penyembah malaikat, ya, ada yang mengatakan para penyembah bintang-bintang, dan ada yang mengatakan para penyembah patung. Yang menjadi ukuran adalah ketika mereka betul-betul mengikuti para nabi mereka, ya tentu para nabi tidak mungkin menyuruh mereka dalam kesesatan, tidak mungkin para nabi menyuruh mereka untuk berbuat syirik. Ya, tentu para nabi seperti Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepadanya Bani Israel, ya, yang mana Nabi Musa diutus kepadanya Bani Israel, Nabi Isa juga diutus kepadanya Bani Israel. Tentu Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya, tentu mereka semua para nabi mengajarkan tauhid, mengajarkan, memerintahkan kepada kaumnya, umatnya untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sehingga agama Yahudi dan agama atau bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani atau bangsa apa saja, jika mereka betul-betul ingin mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, ingin mendapatkan rasa aman dari ketakutan terhadap apa yang akan dihadapi di hari akhirat kelak, dan ingin mendapatkan tidak ada namanya kesedihan atas apa yang mereka belum dapatkan, maka tidak ada jalan lain, mereka harus beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, artinya ketika mereka berada di zaman-zaman nabi-nabi mereka, maka mereka harus mengikuti para nabi mereka. Ya, mengikuti akidah, amalan para nabi mereka. Tapi ketika mereka berada di zaman Rasulullah SAW, maka mereka harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yaitu harus mengikuti Al-Quran dan harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi atau pernyataan kepada Bani Israel, ya, Bani Israel, yaitu umat Yahudi. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Yaitu apa perjanjian? Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, ya, yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, untuk mau menjalankan isi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, untuk menjalankan Taurat ini merupakan wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka mereka pun mengambil perjanjian tersebut kepada Allah, yaitu mereka berjanji untuk menjalankan isi Taurat dengan sebaik-baiknya. Wa rafa'na fawqakum tur, bahkan Allah SWT telah mengangkat ke atas mereka yaitu gunung Tursina yang ada di Mesir, ya, sebagai perjanjian yang kuat. Ya, Allah mempertegas perjanjian tersebut untuk menjalankan isi Taurat dengan mengangkat Bukit Tursina ke atas mereka. Jadi mereka melihat Bukit Tursina yang begitu kokoh, yang begitu besar, yang begitu kuat, Allah angkat, Allah perlihatkan kepada mereka bahwasanya sebagai warning kepada mereka, peringatan kepada mereka untuk tidak bermain-main terhadap perjanjian
Allah kepada mereka untuk menjalankan isi kandungan Taurat itu. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ambillah apa yang kami telah berikan kepada kalian dengan kekuatan. Artinya jalankan itu Taurat dengan sesungguh-sungguhnya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, tidak dengan main-main. Jalankan itu aturan-aturan Allah yang terdapat dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah ya apa yang ada di dalam kitab Taurat itu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal Islam, azakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel ya bahwasanya kebahagiaan mereka, kejayaan mereka, kesuksesan mereka tatkala mereka menjalankan isi Taurat, tatkala mereka menepati perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika mereka betul-betul menjalankan kitab Taurat dengan sebaik-baiknya, mereka mengingat ya apa yang terdapat dalam kitab Taurat berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, dan perintah bahwasanya mereka mesti mengikuti daripada nabi terakhir khataman nabiyyin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika mereka betul-betul ya menjalankan isi kitab Taurat, maka mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa bukan cuma sekedar ucapan-ucapan di lisan, tetapi harus membuktikan dengan keimanan yang benar, dan harus ketundukan juga terhadap perintah-perintah Allah, terhadap ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitab Taurat pada zaman mereka itu. Cuma apa yang terjadi? Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Akan tetapi mereka itu ya, Bani Israel itu setelah mereka mengatakan siap ya untuk mengambil Taurat itu, untuk menjalankan kandungan Taurat, ajaran Taurat dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesungguhan, namun justru mereka menyelisihi perjanjian itu. Ya, coba lihat ya bagaimana umat Yahudi ini. Ya, bayangkan sampai perjanjian mereka dengan Allah pun dia langgar, apalagi perjanjian dengan manusia. Ya, apalagi perjanjian dengan manusia, maka begitu mudah mereka melanggarnya. Ya, perjanjian dengan Allah saja, antara mereka dengan Allah, begitu mudah dia langgar. Ya, tanpa ada perasaan berdosa, tanpa ada perasaan takut terhadap hukuman Allah. Apatah lagi perjanjian antara mereka dengan manusia. Ya, maka begitu mudah sekali mereka tuh mengubah atau membatalkan perjanjian tersebut. Itulah karakter mereka. Itu karakter yang boleh dikatakan karakter pengkhianat, yang mengkhianati perjanjian, ya, mengkhianati perjanjian kepada manusia. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjanjian kepada Nabi Musa mereka langgar. Ya, apalagi kalau perjanjian sesama manusia biasa saja, ya manusia biasa, maka mereka lebih mengkhianati lagi perjanjian tersebut. Iya. Jadi setelah mereka padahal Allah sudah telah mengangkat, mempertegas perjanjian itu dengan mengangkat Bukit Tursina di atas kepala mereka. Artinya kalau mereka tidak menjalankan, maka mereka akan ditimpa daripada Bukit Tursina itu ke atas mereka, sehingga mereka pun mati, ya. Tetapi apa terjadi? Justru mereka lebih memilih pembangkangan, lebih memilih untuk tidak mengikuti ajaran Taurat, ya. Mereka lupa bahwasanya mereka telah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kitab Taurat tersebut dengan sebaik-baiknya. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya bukan karena anugerah Allah ke atas mereka dan rahmatnya, maka sungguh mereka termasuk orang-orang yang merugi. Artinya meskipun mereka itu berpaling dari kitab Taurat, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka, tapi Allah masih memberikan jedah waktu mereka agar mereka kembali kepada Allah,
agar mereka mau memperbaiki diri mereka, agar mereka mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mau mengikuti ajaran Taurat. Ya, itu semata-mata karena anugerah Allah dan rahmat yang kasih sayangnya kepada Bani Israel, ya, agar mereka ini bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka nabi-nabi yang begitu banyak. Ya, jadi nabi-nabi Bani Israel ini begitu banyak ya, nabi-nabinya. Ya, sejak Nabi Yakub, ya, kemudian Nabi Yusuf dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, hingga Nabi Isa alaihissalam, ya, terus juga Nabi Daud juga, ya, Nabi Sulaiman juga diutus kepada mereka. Ya, begitu besarnya anugerah nikmat Allah dan rahmatnya kepada mereka, agar mereka itu bagaimana bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mentaati Allah dan rasul-rasul mereka. Ya, tetapi ya, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena anugerah dan rahmatnya, maka sungguh mereka itu telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengharapkan mereka itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ini sekali lagi, ya, kemudian walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kalian, wahai Bani Israel, umat Yahudi, kalian telah mengetahui orang-orang yang telah melampaui batas dari kalian pada hari Sabtu. Yaitu ada sebagian mereka, Bani Israel itu eh, yang telah melanggar aturan Allah melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Yaitu yang mana pada hari Sabtu itu hari ibadah mereka, tetapi hari ibadah mereka yang mana mereka itu dilarang untuk menjala ikan, untuk mencari ikan di hari Sabtu tersebut, karena itu hari ibadah. Ya, fokus beribadah, bukan urusan dunia. Tapi apa yang terjadi, justru mereka melakukan tipu daya, yaitu mereka tidak menjala ikan atau mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka memasang perangkap ikan atau jala ikan itu di hari Jumat. Ya, dipasang perangkap ikan itu di hari Jumat di sebuah sungai, ya, lalu mereka mengangkat itu apa namanya, penangkap ikan itu atau jala itu nanti di hari Ahad, ya, di hari Ahad. Ini namanya adalah tipu muslihat yang mereka lakukan, ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya dia itu menjala atau mengambil ikan itu di hari Sabtu, ya. Karena apa? Karena jala atau perangkap ikan yang dia ambil itu setelah lewat hari Sabtu itu di hari Ahad. Karena disebutkan bahwasanya dalam riwayat pada hari Sabtu itu begitu banyak ikan-ikan yang bermunculan pada hari Sabtu. Adapun pada hari-hari yang lainnya itu ikan-ikan itu sangatlah sedikit, ya. Tapi di sini Allah SWT menguji antara ketaatan mereka kepada Allah dengan apa namanya, dengan banyaknya ikan pada hari Sabtu itu. Ini ujian, ya. Allah menguji keimanan mereka, apakah mereka betul-betul mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah di hari Sabtu tersebut, karena itu adalah hari raya. Sebagaimana kita ketahui bersama, maksudnya hari raya kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan keduniaan, ya. Jadi tapi apa yang terjadi, mereka melakukan tipu muslihat, tipu daya, yaitu apa? Memasang jala ikan itu di hari Jumat, ya, dan di hari Sabtu itu tentu ikan-ikan itu pada masuk semua di jala tersebut, dan dia tidak mengambil di hari Sabtu, karena kalau mengambil di hari Sabtu menurut mereka dia akan melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Maka dia ambil itu, dia angkat kembali itu jalannya itu di hari Ahad. Tapi sebenarnya dia tetap menjala di hari Sabtu. Ya, ya, dia tetap menjala di hari Sabtu. Karena apa? Karena di hari Ahad itu sudah ada hari Sabtu sebelumnya, yaitu ikannya itu sudah masuk ke perangkap itu di hari Sabtu sebenarnya, meskipun dia angkat itu jalannya itu di hari Ahad.
sekali lagi itulah kebiasaan daripada umat Yahudi itu, mereka suka melakukan tipu muslihat, tipu daya. Bayangkan Allah dan Rasulnya saja mereka tipu, apalagi manusia yang lainnya, maka sangat mudah bagi mereka untuk menipu manusia. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka telah melakukan tipu muslihat itu dengan melakukan penjalanan ikan itu, sebenarnya di hari Sabtu, cuma caranya yang dia ubah sedikit. Maka Allah mengatakan faqulna lahum, maka kami pun mengatakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melanggar larangan Allah, mereka melakukan tipu muslihat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah itu mengubah orang-orang yang terlibat dalam penangkapan ikan pada hari itu. Allah ubah wajah-wajah mereka seperti kera-kera yang hina, kera-kera yang buruk, ya. Ini pernah terjadi, ya. Allah Subhanahu wa taala ubah wajah-wajah mereka menjadi wajah-wajah kera-kera, na'udzubillah min dzalik. Ini karena apa? Ya karena mereka betul-betul melakukan tipu muslihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, kemudian ayat yang terakhir 66, ya, kita bahas sampai ayat 66 saja. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Maka kami menjadikan, ya, perubahan, ya, perubahan wajah-wajah mereka menjadi kera-kera itu sebagai hukuman, ya, ya, kepada orang-orang, ya, sebagai pelajaran, hukuman, ya, bagi orang-orang yang ada di zaman itu. Ya, artinya agar orang-orang yang ada di zaman itu menyaksikan, ya, bahwasanya orang-orang yang melakukan tipu muslihat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada mereka. Wa ma khalfaha, begitu juga kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, Allah kisahkan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kisah Bani Israel, kisah umat Yahudi dan seterusnya, itu sebagai pelajaran, ya, sebagai pelajaran kepada orang-orang setelahnya. Jadi siapa saja yang berani untuk melakukan tipu muslihat kepada Allah, ya, berani untuk melanggar larangan Allah dan Rasulnya, maka mereka siap akan mendapatkan hukuman kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'izatan lil muttaqin, ya, dan peristiwa itu yang terjadi kepada Bani Israel itu yang Allah berikan hukuman kepada mereka sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tentu orang-orang yang bertakwa akan mengambil pelajaran, ya, terhadap kisah-kisah dari umat-umat terdahulu yang diantaranya umat-umat yang membangkang, yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, adapun orang-orang bertakwa, maka dia mengambil pelajaran sehingga dia pun berbenah diri untuk terus mengintrospeksi diri, untuk terus istiqomah di atas kebenaran, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwatal Islam azakumullah terkait tentang tafsir ayat yang ke-62 sampai 66, yang mana secara singkat saja membahas tentang sepak terjang daripada umat Yahudi atau Bani Israel, ya, atau perilaku-perilaku mereka, ya, yang mana mereka ini telah banyak membuat pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup di zamannya dan orang-orang yang datang setelah zaman mereka, termasuk kita sebagai umat Rasulullah. Kita menjadikan pelajaran peristiwa tersebut, ya, yang Allah berikan hukuman kepada Bani Israel, ya, agar kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terjerumus atas apa yang sebagaimana yang mereka lakukan. Demikianlah ikhwatal Islam azakumullah, tafsir Al-Quran, ya, pada
malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, atas apa yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari kami dan dari kekurangan ilmu kami atau godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira atas segala kehadirannya, ya, sampai saat ini masih membersamai kami. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsira para donatur yang sudah berpartisipasi atau para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih baik bagi kita semua. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.